Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya mengharapkan kita dalam keadaan sehat, keadaan baik, tanpa kekurangan serta apapun di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Salah satu yang kita alami sekarang ini yaitu wabah coronavirus. Wabah coronavirus ini tidak hanya terjadi 1-2 daerah saja, tapi seluruh dunia mengalami wabah coronavirus ini. Banyak korban yang berjatuhan. Dan kita patut bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, masih selalu diberikan kesehatan. Itu adalah sebuah karunia yang diberikan Tuhan Yesus buat kita. Kita harus patut bersyukur. Wabah coronavirus ini menyita banyak perhatian dari setiap kalangan, khususnya pemerintah. Pemerintah selalu mengajak kita, menghimbau kepada kita untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita harus kita lakukan untuk menjaga diri kita dari wabah coronavirus. Karena sampai hari ini, coronavirus tidak ada vaksinnya. Dan kita sama-sama berdoa, semoga vaksin itu ditemukan. Dan untuk langkah yang terbaik pada saat ini adalah kita harus melakukan protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah untuk kita, untuk kebaikan kita. Salah satunya, yang pertama adalah menggunakan masker dimanapun kita berada. Ataupun kita sedang keluar rumah, atau kita beraktivitas, atau ke kantor, ataupun banyak aktivitas yang normal yang kita lakukan sekarang ini, selalu gunakan masker dimanapun kita berada. Ataupun saat kita sakit di rumah, kita harus menggunakan masker untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Dan yang kedua, kita harus sering mencuci tangan untuk menjaga kebersihan kita. Jika tidak ada air mengalir, kita gunakan hand sanitizer. Tapi lebih efektif lagi jika kita menggunakan air. Itu lebih ekonomis lagi buat kita. Dan sekarang banyak swalayan atau mall atau juga tempat lain menyediakan tempat cuci tangan dan sabun untuk kita. Dan yang ketiga, kita diajak untuk menghindari kerumunan banyak orang. Dan pun jika kita harus berada di kerumunan orang, kita harus menjaga jarak kita minimal 1 meter dari orang lain. Hal demikian kenapa dilakukan? Supaya kita terhindar dari coronavirus ini. Dan pemerintah gencar-gencarnya mengajak kita untuk menjalani protokol kesehatan ini demi kita terhindar dari coronavirus ini. Salah satu nas penguat bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 39 yang intinya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti halnya coronavirus ini, kita harus mengambil sisi positifnya saja. Bagaimana coronavirus ini terjadi? Mengapa? Coronavirus mengajak kita untuk peduli terhadap sesama kita. Peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Peduli dengan orang-orang yang kita kasih. Jika kita mematuhi protokol kesehatan, berarti kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Dan juga coronavirus mengajak kita untuk mengasihi orang lain. Di mana di sana kita diajar bagaimana kita juga ketika kita mencintai orang lain, berarti kita juga mencintai diri kita sendiri. Banyak hal yang bisa kita ambil sisi positif dari coronavirus ini. Menyadari kita sebagai manusia untuk peduli satu dengan yang lainnya. Saya mengharapkan kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah.
dan selalu menjaga kesehatan kita. Saya mengharapkan semoga kita selalu sehat dan terhindar dari coronavirus ini, dan semoga wabah ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.